Halo, selamat pagi adik-adik kelas besar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastikan kalian pada pagi hari ini sudah mandi, sudah siap-siap, bahkan berantusias, bersemangat untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Kak Paji berdoa dan berharap supaya kalian kelas besar dan juga mungkin kelas-kelas yang lain tetap ada dalam suatu kondisi yang sehat, yang kuat, bahkan bersemangat, bahkan juga punya satu keinginan, kerinduan untuk datang kepada Tuhan, merindukan Tuhan hadir dalam hati kita, dalam hidup kita, dan memberikan kita kekuatan melalui kebenarannya pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini Kak Paji mau ajak kalian untuk kita sama-sama belajar satu hal yang sangat penting dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Minggu lalu kita sama-sama sudah belajar dari satu tokoh, yaitu Bapak Abraham. Seorang Bapak Abraham yang sangat terkenal, yang sangat hebat, bahkan namanya masyhur, termasyhur sampai dari dulu sampai sekarang. Kita masih mendengarkan, bahkan masih belajar tentang karakter dan sikap hidup yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Nah, pada pagi hari ini Kak Paji mau ajak kalian untuk kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yuk kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Nah, Kejadian pasal yang ke-13 ini nanti kalian baca masing-masing di rumah. Tetapi judulnya dikatakan bahwa Abram dan Lot berpisah. Ini namanya Abraham, masih belum jadi Abraham tapi masih Abram. Nah, di sini dikatakan bahwa dia berpisah. Nah, tentu sebelum mereka berpisah, Abram bersama ponakannya Lot ini berpisah. Mereka sudah hidup bersama-sama. Mereka sudah hidup bersama-sama, mereka tinggal bersama-sama, bahkan dikatakan bahwa ketika mereka tinggal bersama-sama atau hidup bersama-sama, maka firman Tuhan berkata bahwa mereka diberkati oleh Tuhan. Harta mereka sangat banyak. Harta mereka tentu pada saat itu adalah apa? Ternak yang mereka miliki sangat banyak. Entah itu mungkin domba, entah itu mungkin sapi atau kambing atau juga ternak-ternak yang mereka pelihara pada saat itu. Firman Tuhan berkata bahwa mereka bertambah banyak kekayaannya. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika mereka bertambah banyak kekayaannya, maka bukan berarti mereka bersuka cita, bukan mereka bersenang, tetapi timbul masalah di sini. Masalah apa kira-kira menurut adik-adik? Nah, masalahnya adalah mereka punya masalah karena pada saat itu mereka karena sudah punya banyak ternak, Abraham mempunyai banyak ternak, lalu Lot juga punya banyak ternak. Tentu mereka membutuhkan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, yaitu apa? Mereka membutuhkan para gembala. Abraham membutuhkan gembala yang banyak, Lot juga membutuhkan gembala yang banyak. Nah, tentu juga membutuhkan kemah yang banyak untuk mereka bisa menempati. Lalu membutuhkan apa lagi? Tentu membutuhkan sumber air yang banyak, sehingga mencukupi kebutuhan mereka dan juga para gembala mereka dan juga ternak-ternak mereka. Tetapi tidak hanya itu adik-adik. Mereka juga membutuhkan rumput-rumput yang hijau, membutuhkan ladang atau padang yang hijau yang sangat dibutuhkan oleh ternak-ternak mereka pada saat itu. Nah, disinilah ternyata muncul satu permasalahan di sini. Nah, dari permasalahan ini lalu akhirnya apa yang terjadi? Para gembala Abraham dan para gembalanya Lot, mereka bertengkar, mereka berebutan. Mungkin mereka berebutan sumber air, mereka meributkan sumur, mereka bertengkar karena rumput hijau yang dibutuhkan oleh ternak-ternak mereka. Lalu di sinilah mereka bertengkar. Nah, tentu mereka bertengkar di sini tidak dijelaskan dengan jelas, tetapi pertengkaran yang mungkin terus-menerus yang membuat mereka tidak hidup damai, yang membuat mereka bersaudara, ponakan, tetapi mereka tidak hidup rukun. Nah, disinilah akhirnya Abram atau Bapak Abraham mempunyai satu sikap yang sangat baik sekali.
sikap apa yang dimiliki oleh Abraham dan sikap apa yang dimiliki oleh ponakannya Lot. Nah, adik-adik, kalau nanti kalian baca firman Tuhan ini, maka kita temukan di situ bahwa ternyata setelah mereka bertengkar atau para gembalanya bertengkar, maka Abraham berkata kepada ponakannya, kepada Lot ini, Abraham memberikan satu pilihan untuk Lot memilih. Apabila Lot memilih yang kanan, maka Abraham memilih yang kiri. Atau ketika Lot memilih yang kiri, maka Abraham memilih yang kanan. Nah, disinilah akhirnya mereka mulai memilih. Nah, tetapi dikatakan bahwa pada saat itu, saat Tuhan Abraham membawa Lot naik ke satu tempat yang sangat tinggi sekali. Nah, di atas tempat yang tinggi itu, maka mereka memandang, mereka melihat jauh ke sana, mereka melihat luas sejauh mata mereka memandang ke sana. Lalu akhirnya apa yang dilihat oleh Lot? Lot melihat, ayat yang ke-10 dikatakan bahwa lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu telah terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik, disinilah ternyata Lot melihat sesuatu atau padang atau tanah yang luas sekali, yang hijau dan juga mungkin air yang sangat banyak. Tetapi di tempat yang lain, tempat yang gersang, tidak ada air, bahkan pohon-pohonnya juga mungkin tidak ada daunnya, atau semua kelihatannya kuning, tidak hijau. Kenapa? Karena gersang. Sehingga disitulah ternyata Lot memilih yang terbaik. Lot memilih yang bisa menyenangkan hatinya. Lot memilih yang bisa membahagiakan hidupnya dan juga para gembalanya dan juga ternak-ternaknya. Lot memilih yang terbaik menurut pandangannya. Lalu akhirnya apa yang dikatakan oleh Abraham? Karena Lot sudah memilih yang terbaik menurut dia, karena dikatakan bahwa seperti taman Tuhan, artinya mungkin sangat bagus, sangat baik tempatnya. Nah, pilihannya itu adalah pilihan yang manusiawi, karena dia tidak memilih seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan inginkan. Nah, disinilah kita belajar bahwa dari sikap Abraham yang dewasa, Abraham memberikan keputusan, memberikan pilihan kepada ponakannya untuk memilih, tetapi dia tidak mau memaksakan, dia tidak mau merebut, memilih bahwa ini tempat saya, kamu mencari tempat yang lain. Tidak, tapi dia berikan kebebasan kepada Lot untuk Lot memilih. Dengan ketika Lot sudah memilih yang terbaik, maka Abraham apakah dia sakit hati? Dia tidak sakit hati, tetapi apa yang dikatakan oleh Abraham? Abraham mungkin di dalam hatinya dia berpikir untuk ponakannya menjadi lebih baik, atau dia berpikir untuk ponakannya lebih sejahtera, dia berpikir untuk ponakannya bisa lebih baik. Tetapi dia juga Abraham berpikir bahwa itu pilihan dia, maka pasti Tuhan juga menyertai saya. Nah, dia tetap dewasa dan dia percaya bahwa pasti Tuhan memberkati dia, pasti Tuhan memberkati Abraham, sehingga dia tidak takut. Dia tidak mau takut dengan apa yang sudah menjadi pilihannya atau apa yang sudah disediakan oleh Lot. Lot memilih yang terbaik dan yang tidak baik kepada dia, tapi dia tetap bersyukur. Hari ini kita belajar bahwa Abraham percaya bahwa pasti Tuhan memberkatinya, walaupun tempatnya gersang, sulit air, mungkin sepi juga, karena itu adalah tempat yang mungkin baru, belum banyak didiami atau dihuni oleh banyak orang. Tetapi dia memilih untuk tidak menyakiti ponakannya. Dia memilih untuk hubungannya tetap baik dengan ponakannya, tidak mau bertengkar, tidak mau hidup bermusuhan dengan ponakannya, tetapi dia menjaga supaya tetap damai, tetap rukun dengan ponakannya. Nah, di sini kita mau belajar adik-adik bahwa mungkin kita juga ketika kita ada di rumah, ketika kita bersama kakak dan adik, juga kadang ada saat-saat di mana kita bertengkar bersama kakak, adik kita,
atau mungkin bersama orang tua atau bersama saudara-saudara kita. Untuk apa? Mungkin kita merebutkan hal-hal yang kita butuhkan. Kita merebutkan mainan, merebutkan HP, merebutkan hal-hal yang kita ingin dapatkan, yang kita butuhkan pada saat itu. Nah, di sisi lain mungkin kakak atau adik kita atau saudara kita juga membutuhkan hal itu. Nah, di sini juga kadang kita bertengkar. Tapi kita mau belajar satu sikap. Nah, kita dari sikapnya Lot kita belajar bahwa Lot memilih yang terbaik untuk dirinya dan dia tidak memperhatikan orang lain. Lalu Lot memiliki mungkin sikap tamak, rakus dengan apa yang mungkin bukan miliknya, atau Lot memiliki satu sikap yang egois. Nah, kita belajar mana yang harus kita tiru, mana yang tidak boleh kita tiru atau kita teladani. Bapak Abraham memberikan kita teladan untuk kita dewasa dan mengalah dan memberikan kebebasan kepada orang lain, pilihan kepada orang lain tanpa kita merebut atau mengalahkan atau mencari jalan apapun untuk bisa membuat dia menjadi sakit hati dan kecewa. Kita belajar bahwa Abraham mengajarkan kepada kita sikap yang mengalah, yang rendah hati, sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sikap yang percaya bahwa Tuhan pasti turut campur tangan dalam kehidupan kita dan Tuhan memberkati kita. Nah, karena itu pagi ini Kak Paji mau mengajak kalian untuk kita belajar dari sikap kehidupan dari Lot dan Abraham dan ponakannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang Kak Paji mau tanyakan kepada kalian. Yang pertama, kira-kira menurut kalian karakter apa yang dimiliki oleh Lot dan karakter apa yang dimiliki oleh Abraham, dan di mana yang harus kita teladani dan mana yang tidak boleh kita teladani dalam kehidupan kita? Tempat seperti apa yang Lot pilih dan Abraham pilih? Tempat seperti apa menurut kalian? Lalu mengapa Abraham dan Lot itu mereka berpisah? Karena mereka sudah tinggal bersama-sama. Kenapa mereka berpisah? Nah, kalian bisa membaca dan merenungkan lagi dan mengirimkan jawaban-jawabannya. Nah, Lot memilih satu tempat yang sangat baik. Tetapi sebenarnya tempat itu adalah tempat yang jauh karena Sodom, dekat dengan Sodom. Nah, tempat itu adalah batas antara tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Jadi mungkin seperti batasnya seperti ini, batas antara tanah Kanaan ini, lalu di sini Sodom. Nah, Lot tidak tinggal di daerah sini, tapi dia tinggalnya di pinggir-pinggir dekat Sodom. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ternyata pilihan ini adalah satu pilihan yang sedikit berbahaya. Kenapa? Karena dia tinggal dekat dengan tempat yang bukan tanah perjanjian atau tempat yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa setelah itu maka Sodom dan Gomora ini dibinasakan oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan karena dosa mereka, karena kejahatan yang mereka lakukan. Nah, karena dia ingin sekali memilih tempat yang baik, tetapi sebenarnya tempat itu adalah berbahaya. Hari ini juga kita belajar ada hal-hal yang berbahaya dalam kehidupan kita yang bisa mempengaruhi kehidupan kita untuk jauh dari Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan, untuk meninggalkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalian harus berhati-hati, harus dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman Tuhan, sehingga membuat kita ini jauh dari hal-hal dunia, jauh dengan pengaruh-pengaruh dunia, dan tidak membuat kita meninggalkan Tuhan. Nah, harus berhati-hati. Mungkin tempat atau pilihan-pilihan kita itu kadang baik, kadang enak, menyenangkan, tetapi kita harus berhati-hati. Itu bisa membawa satu dosa dan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Pagi ini Kak Paji mau berdoa dan mendorong kepada kalian supaya kalian juga memiliki sikap dan pilihan-pilihan yang seperti Bapak Abraham. Kita mau belajar ayat hafalannya di dalam Mazmur 119 ayat 41. Firman Tuhan berkata, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan,
keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Oke, semua menjawab puisi yang tadi Kak Panji sampaikan, dan juga kalian boleh menghafal ayat hafalannya dan nanti dikirimkan di grup kalian masing-masing. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan bersama dengan kelas besar. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi dan memberkati kami melalui kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Buat kami memiliki karakter atau sikap iman seperti Bapak Abraham, supaya kami menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa, dan siap menerima janji Tuhan dalam kehidupan dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa mohonkan berkat-Mu untuk anak-anak dan orang tua mereka. Tuhan berkati dalam situasi dan kondisi apapun, tangan Tuhan terus tercurah dan memberkati mereka senantiasa. Berkati studi, berkati masa depan mereka, berkati orang tua dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Oke, nanti kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.